Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua sehat? Semangat berprestasi. Semangat belajar, semangat pagi, dan semangat berprestasi. Hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran matematika ya. Hari ini Ibu akan membahas, kita akan belajar tentang menentukan FVB dan KPK. Kalian tahu apa itu FVB dan apa itu KPK? Baiklah. Yang pertama akan Ibu bahas adalah FVB. Kalian harus tahu dulu FVB itu adalah singkatan dari faktor B-nya persekutuan, B-nya berasal dari kata besar, ya, tetapi memakai imbuhan untuk menyebutkannya menjadi terbesar. Jadi FVB adalah faktor persekutuan terbesar. Yang kalian harus ketahui, faktor itu adanya pada operasi hitung apa? Akan Ibu jelaskan, faktor itu adanya pada perkalian dan pembagian. Ibu akan menjelaskan dulu tentang dalam perkalian. Jika dalam contoh Ibu menjelaskan tentang 2 kali 6 sama dengan 12. Maka angka 2 dan angka 6 ini disebut faktor. Sedangkan angka 12 ini disebut hasil kali. Gitu. Jelas ya anak-anak? Tapi jika dalam penjumlahan 2 ditambah 6 sama dengan 8, ini disebutnya suku. Ya. Nah, jadi ini untuk membedakan istilah. Jadi kalian akan mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar. Nanti akan diteruskan kepada KPK. Apa itu faktor persekutuan terbesar? Jika Ibu memberikan contoh 24, jika Ibu memberikan kotak 24 itu hasil perkalian dari angka berapa saja? Misalnya dari angka 1 kali berapa supaya hasilnya 24? 1 kali 24. Kita pakai sekat. Yang kedua, perkalian berapa lagi? 2 misalnya. 2 kali berapa supaya menjadi 24? Kali 12. Kemudian lagi berapa? 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian lagi 4 kali 6 sama dengan 24. Setelah ini ada lagi? Nah, baiklah, kalau 6 kali 4 itu sama saja karena yang diambil adalah satu angka. Jika ada angka yang sama, kita ambilnya 1. Misalnya ini ada soal misalnya. Bentar ya. Misalnya carilah FVB dari 24, 32, dan 40. Misalnya, ini yang 24. Ini faktor-faktornya. Kemudian yang kedua kita buat lagi kotak-kotak untuk angka hasil 32. Berapa saja? Kita mulai dari 1 kali 32. Kemudian 2 kali 16. Kemudian 3. Ada nggak 3 kali berapa sama dengan 32? Jika tidak ada, lewat. Kemudian 4 kali 8. Dan kita tutup. Karena sudah selesai. Ya, ini sudah ada 24 dan 32. Satu lagi. Ini adalah 40. 40 itu berapa saja faktornya? 1 dan 40. Kemudian 2 kali 20. 3 tidak ada, 4 kali 10. Kemudian
5 kali 8. Masih ada? Ya. Jika masih ada dan angkanya sudah tertera di sini, cukup ini. Karena ini bisa berfungsi bolak-balik. Jelas? Jadi yang manakah yang disebut dengan FVB atau faktor persekutuan terbesar? Kita lihat dari 24, 32, dan 40, mana sajakah angka yang sama? Yang pertama angka 1, di sini ada, di sini ada, di sini ada, semuanya ada, ya. Jadi kita tuliskan di sini FVB itu angka 1. Kemudian angka 2 ada tidak? Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Maka 2 kita tuliskan. Apakah 3 di sini ada? Ada. Di sini ada? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Berarti 3 tidak termasuk persekutuan. Kemudian 4 ada. Di sini 4 ada, ini ada, dan ini ada. 4 dimasukkan. 5 tidak ada, 6 tidak ada. 7, 8 di sini ada, di sini ada, di sini ada. 8. Berapa lagi? Sudah hanya 4. Jadi faktor persekutuan itu artinya gabungan dari beberapa hasil kali. Ya, ini kita mencari faktor yang samanya, yang di setiap hasil kali ada angka tersebut. Inilah angka-angkanya. Angka 1 ada di semua soal, angka 2 ada, 4 ada, dan 8 ada. Nah, kalau kalian mencari soal menentukan FVB dengan cara begini, kalian akan memakan waktu yang lama. Ini sudah FVB. Maka yang disebut dengan FVB itu adalah faktor persekutuannya ini. Ya, faktor persekutuan dari soal ini, soal 24, 32, dan 40 adalah ini hasilnya. Jelas? Nah, jika sudah jelas, Ibu akan melanjutkan tentang KPK. Apa itu KPK? Bukan KPK untuk pemberantasan korupsi, tapi ini adalah K-nya adalah kelipatan, P-nya sama persekutuan, K-nya kebalikan dari B yang tadi besar, sekarang kecil. Maka ini menjadi terkecil. Jadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil ini apa maksudnya? Ini kebalikan dari soal FVB yang tadi. Kalau tadi mencari faktor, kalau sekarang mencari hasil kali. Misalnya carilah KPK dari 3, 4, 8 misalnya, ya. Nah, kelipatan itu artinya perkalian. Jadi perkalian dari 3 berapa saja? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Kemudian 9, 12, 15. Kemudian 18, 21, 24. Kemudian 27 dan 30 dan seterusnya. Bisa saja kalian memberikan contoh kelipatan 3 itu 3.000, 3 juta, 3 miliar dan seterusnya, ya. Ini Ibu berikan contoh sebagian saja. Kemudian kelipatan 4. Kelipatan 4 itu berapa saja? Mulai dari 4 kali 1, 4, kemudian 8, 12, kemudian 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya. Kalian boleh menyebutkan 8 juta, boleh, karena itu juga kelipatan 4, ya. Jadi jangan terpaku pada kelipatan sampai 10, tapi kalian harus bisa mencari kelipatan sampai angka tidak terhingga. Satu lagi, kelipatan dari 8 adalah 8. 1 kali 8, 8. Kemudian kali 2, 16. Kali 3,
3, 24, kemudian 32, kemudian 40, 48, 56, kemudian 72, maaf, 64, 6, 7, 8, 9, 72, dan 80, dan seterusnya. Inilah angka-angka hasil kelipatan masing-masing angka. Kita akan mencari persekutuannya dari kelipatan ini. Apakah 3 ada? Tidak ada, di sini tidak ada. Apakah 6 ada? Di sini tidak ada. 4 tidak ada juga. Kemudian 9 tidak ada. 12 di sini ada. Kemudian pada kelipatan 4 juga ada. Pada kelipatan 8 tidak ada. Berarti ini tidak berlaku. Artinya ini bukan angka persekutuan. Karena salah satu di antara faktor ini tidak memiliki hasil 12. Jadi kita lewat. 15 tidak ada, 16 juga tidak ada, kemudian 18 tidak ada, 20 tidak ada, kemudian 21 tidak ada, 24. Di sini ada 24, di sini ada 24, di sini ada 24. Ya. Nah, maka ini jika kalian merinci satu-satu, maka inilah hasil kelipatan persekutuan yang paling kecil. Mungkin saja nanti kalian akan menemukan 48, akan menemukan lagi 72 dan sebagainya. Tapi karena ini merupakan kelipatan persekutuan, artinya kelipatan dari 3 faktor ini, yang paling kecil yang samanya adalah 24. Maka KPK dari ini adalah 24. Sampai di situ dulu anak-anak, jelas kan? Nah, nanti Ibu akan memberikan tips bagaimana cara mencari EFVB dan KPK yang lebih singkat dan bisa melakukan 1 kali kerja tetapi menghasilkan 2 pekerjaan, yaitu bisa mencari EFVB dan KPK secara sekaligus. Lanjutkan, Ibu akan menentukan bagaimana mencari EFVB dan KPK secara sekaligus, ya. Nah, mencari EFVB dan KPK secara sekaligus, langkah pertama adalah kalian harus mengetahui dulu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Akan Ibu definisikan bahwa bilangan prima adalah bilangan. Nanti kalian catat ya di rumah, ini catatannya, dan kalian harus hafal dan harus paham. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Yaitu faktor 1 dan dirinya, yaitu faktor 1 dan dirinya sendiri. Ini harus kalian hafalkan. Ini boleh dihapus ya. Ini harus kalian hafalkan di rumah dan harus kalian mencoba nanti untuk menentukan ini. Apa maksudnya bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor? Artinya bilangan itu jika dipecahkan menurut faktor-faktornya hanya mempunyai 2 faktor. Akan Ibu beri contoh. Contohnya bilangan 2, ya, angka 2.
bilangan berapakah yang hasilnya 2? 2 ini hanya ada angka 1 kali 2. Tidak ada lagi angka yang lain. Artinya angka 2 ini adalah bilangan prima. Karena hanya mempunyai faktor angka 1 dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu adalah soal. Yang kedua adalah 3. 3 juga sama, hanya mempunyai 2 faktor, yaitu faktor 1 dan faktor 3, dirinya sendiri. Kemudian lagi 5. Kemudian lagi 6 tidak termasuk, 7, 9 tidak termasuk. Kalau kalian menyebutkan 9 bukan bilangan prima. Kita buktikan. Yang menjadi faktor dari 9 itu 1 kali 9, kemudian 3 kali 3. Maka kalau dihitung faktornya ada 4. Karena angka 3 sama, jadi diambil 1. Maka ini bukan bilangan prima. Karena memiliki lebih dari 2 faktor. Paham? Nah, jika 9 bukan, kita loncat ke 10. 10 juga sama. 10 itu 1 kali 10, 2 kali 5. Maka dia mempunyai 4 faktor. Artinya lebih dari 2 faktor. 10 bukan bilangan prima. Tapi 11 termasuk bilangan prima. Karena hanya memiliki 2 faktor, yaitu faktor 1 dan dirinya sendiri. Begitu seterusnya. Nanti akan Ibu tugaskan untuk seluruh kelas 6 mencari bilangan prima mulai dari angka terkecil sampai angka terbesar. Nanti akan Ibu berikan dalam tugas latihan di rumah ya. Nah, anak-anakku, kita sudah menjelaskan bilangan prima. Nah, untuk mencari KPK, kita harus menentukan bilangan persekutuannya. Ya, bilangan persekutuannya. Contoh, carilah KPK dari 5 dari 4 ya. 4 dan 5 saja. 2 angka dulu dan 5. Kita mencari 4 itu perkaliannya berapa saja? 4, kemudian 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya. Sekarang kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan 50 dan seterusnya. Kenapa Ibu menggunakan huruf dan seterusnya? Karena angka ini tidak terhingga. Seperti tadi Ibu menyebutkan, boleh kalian menyebutkan 4 juta, 4 miliar, 4 triliun, boleh 5 juta, 5 miliar dan sebagainya. Karena itu sama-sama kelipatan dari angka ini. Nah, yang disebut dengan persekutuan adalah angka yang ada pada setiap bilangan yang disebutkan. Nah, di sini apakah 4 ada? Di sini tidak ada. Apakah 5 ada di sini? Tidak ada. Berapa angka yang ada? 4, 8, 12, 16. Ini 5, 10, 15, 20. Ini 20. Yang samanya adalah 20. Maka nanti kalian akan menemukan lagi ini. Setelah 20 kalian akan menemukan lagi berapa? 40. Di sini ada, di sini ada. Tapi kalian harus mencari angka yang paling kecilnya, yaitu angka berapa? 20. Maka inilah KPK dari 4 dan 5. Nah, jika kalian menentukan seperti ini, itu sangat sulit, ya. Bagaimana caranya? Menentukan KPK dan FVB secara sekaligus dengan menggunakan kotak ajaib. Nah, tuliskan berapa saja soal yang akan dicari, ya. Misalnya, carilah LPB dan
KPK dari 12, 30, dan 40. Ya, kita cari secara sekaligus. Nah, kita tentukan kotaknya. Untuk kotak sebelah kiri kita gunakan untuk KPK. Ini jangan lupa. Dan untuk sebelah kanan kita gunakan untuk FVP. Tidak usah ditutup. Atau kalian mau menutupnya juga tidak apa-apa. Tapi ibu biasa mengerjakan seperti ini. Pindahkan soal ini ke dalam kotak 12, 30, dan 40. Jika bilangan ini genap, artinya habis dibagi 2, kalian boleh menggunakan pembagian bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. Angka 2 ini menjadi pembagi untuk setiap bilangan. Contohnya, lihat, perhatikan. 12 dibagi 2 dapat 6. 30 dibagi 2 dapat 15. 40 dibagi 2 mendapat 20. Semuanya bisa dibagi, maka angka ini dipindahkan ke barisan FVP. Oke, lanjut. Kita bagi lagi sampai semuanya hanya menghasilkan angka 1, ya. Kita bagi lagi, ini masih ada bilangan genap meskipun ada ganjil, tetapi jika masih ada bilangan genap tetap kita gunakan angka prima yang terkecil, yaitu 2. 6 kali 2 3, 15 kali 2 tidak bisa, turunkan lagi angkanya. Kemudian 20 dibagi 2 mendapat 10. Karena salah satu tidak bisa dibagi oleh angka 2, maka hasilnya kita coret. Jangan disekaliguskan, tapi harus dituntut satu-satu. Kalau disekaliguskan nanti kita lupa mencatatnya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Jelas? Yang ketiga, ini ganjil, ini genap. Artinya kalau ada bilangan genap, masih ada genap, kita menggunakan masih angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, turunkan. 15 dibagi 2 juga tidak bisa, diturunkan. 10 dibagi 2 mendapat 5. Tapi ini keduanya tidak bisa dibagi, maka ini kita coret lagi. Artinya tidak bisa membagi semuanya. Teruskan. Ini ada angka 3, ada 15, ada angka 5. Kira-kira berapa yang bisa dibagi? Naik angka prima yang berikutnya. Setelah angka 2, karena ini ada yang bisa dibagi oleh angka 3, kita gunakan angka 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3, tidak bisa. Turunkan. Karena angka 3 ini tidak bisa membagi semuanya, maka ini kita coret. Ya, lanjutkan lagi. Karena angka 1 ini sudah ada yang menghasilkan angka 1, sisanya 5. Langsung aja dibagi dengan angka 5. Maka 1 dibagi 5 tidak bisa. 5 dibagi 5 mendapat 1. Kemudian 5 dibagi 5 juga mendapat 1. Maka ini selesai. Ini karena tidak bisa membagi semuanya, kita coret. Jadi kita bisa menghasilkan KPK. KPK-nya itu berapa? Tuliskan semuanya dalam bentuk perkalian, yaitu 2. Hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali, atau kita tuliskan semua. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini ke sini ya. Kali 5. Berapakah ini? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 kali 3 8 kali 3 24. 24 kali 5 120 ya. 120. KPK dari soal tadi, KPK dari 12, 30, dan 40 adalah ini. Ya. Sekarang FVP-nya berapa? FVP-nya adalah FVP dari 12, 30, dan 40 adalah 2. Karena ada angka 1. Karena ada 1 angka. Begitu anak-anak.
Semoga kalian bisa memahami, bisa mencerna penjelasan Ibu. Dan itulah hasilnya, mencari FVP dan KPK secara sekaligus. Ya, Ibu hanya memberikan gambaran, silahkan kalian menentukan mana yang lebih cepat dan yang lebih mudah. Ibu kira yang ini lebih mudah dan lebih cepat. Pelajari dengan seksama dan pahami dengan serius, dengan fokus, dengan betul-betul. Demikian anak-anak.